hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hatimu, sehingga setiap kami mengerti betul bagaimana kami hidup berkenan kepadamu. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapak, urapilah, berkati. Bahkan setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada menyaksikan apa yang menjadi program ini. Tuhan juga kiranya menjamah melawat mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Di dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum kita boleh memasuki kebersamaan kita dalam ibadah di gereja di mana kita boleh ada di dalamnya, ya, kita mau pada kesempatan ini juga merenungkan firman Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, di mana tema pada kesempatan renungan pagi hari ini, saya mau membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam Alkitab sebagai rahasia. Bagaimana kita bisa menjadi berkemenangan di akhir zaman ini, dan bagaimana kita bisa tetap selamat di dalamnya. Haleluya ya. Namun sebelumnya saya mau menyapa dulu ya. Pagi hari ini saya mau menyapa buat Ibu Natali. Shalom Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Lalu juga ada Ibu Neni ya. Shalom, selamat pagi Ibu Neni ya. Puji Tuhan ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Lalu juga ada Ibu Maria. Ibu Maria yang juga ada di Kamboja ya. Selamat pagi Ibu, selamat hari Minggu. Hari Minggu juga tuh di sana. Puji Tuhan ya. Lalu juga dengan Ibu Deti Nayawan ya. Shalom Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Dan juga dalam kesempatan pagi hari ini saya menyapa Oma Sylvia Lucy. Shalom Oma, selamat pagi, selamat hari Minggu. Lalu juga ada Ibu Marta Jami ya. Shalom Ibu ya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu ya. Haleluya. Lalu juga ada Ibu Rika Huta Barat ya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Juga ada pagi hari ini yaitu Ibu Susiawati Hosea ya. Shalom Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan juga ada Ibu Lydia Agnes ya. Shalom Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya. Lalu juga ada hambanya Pak Resos ya. Shalom Pak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Lalu juga ada Pak Jones Paskali ya, ada di Tobelo ya. Puji Tuhan. Shalom Pak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Haleluya. Lalu juga ada Bapak Devri Setiawan. Shalom Pak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan juga ada Ibu Esther. Ibu Esther yang ada di Batam ya. Puji Tuhan. Ibu shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat ya untuk dibukanya bangunan baru untuk panti asuhan yang ada ya. Ibu Esther ini adalah pengelola yang dipercaya Tuhan untuk mengelola panti asuhan ya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada hal yang Bapak Ibu Saudara juga mau memberkati anak-anak panti asuhan yang juga ada di Batam, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Esther ya. Puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Hana Setiawan ya. Puji Tuhan. Shalom Ibu Hana, selamat pagi. Haleluya ya. Lalu juga ada ya Pak Willy ya, Willy Immanuel ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Haleluya, selamat hari Minggu ya. Haleluya ya. Ini adik rohani saya ya, Pak Willy Immanuel ya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di mana kita tahu bahwa apa yang menjadi keadaan, apa yang menjadi situasi yang ada, di mana kita tahu bahwa keadaannya tidak mudah untuk kita yang hidup di akhir zaman ini khususnya ya. Kalau kita melihat ya, saya coba memprediksi ya keadaan dunia ke depan. Ini saya mencoba memprediksi dan melihat dengan keadaan pandemi seperti ini ya, ada banyak hal yang dihantam dalam hal ini sisi dan segi ekonomi, yang tentunya ini juga menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi negara ya, bagi sebuah negara. Nah itu sebabnya kalau kita mau bicara secara jasmani dulu ya, nanti kita akan lihat secara sisi rohaninya dalam kehidupan kita, bahwa sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan sebuah pemerintahan
ya, hari-hari ini dan bahkan ke depan, ya, ada hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang saya menangkap seperti ada sesuatu yang benang merah yang menghubungkan keadaan hari-hari ini dengan keberadaan kita sebagai orang percaya. Nah, yang saya perhatikan begini, dalam sebuah negara pada hari-hari ini, ya, itu tentunya apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang cukup maju. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya di dalam keberadaan sebuah negara itu yang harus dibangun itu adalah perdagangan di dalam negeri, ya. Kenapa harus perdagangan di dalam negeri yang harus dibangun di dalamnya, ya? Karena saya melihat bahwa di dalam keberadaan negara yang mampu melakukan perputaran uang di dalam negerinya sendiri, ya, melalui perdagangan yang ada, itu akan menimbulkan banyak efek. Salah satunya juga akan menciptakan apa? Dengan adanya perdagangan di dalam negeri. Artinya kalau kita concern dengan negara yang ada atau pemerintahan yang ada, di mana berupaya bagaimana membangun hal di dalam segi ekonomi yang ada tentunya melalui perdagangan di dalam negara ini, maka akan menimbulkan banyak efek. Itu yang saya bilang, ada beberapa efek. Yang pertama, efek untuk tenaga kerja itu meningkat. Ya, tenaga kerja akan meningkat karena adanya hal-hal yang menjadi kebutuhan di dalam dibangunnya ada begitu banyak hal berkaitan dengan perdagangan, ya. Nah, yang pastinya ekonomi akan menjadi kuat, gitu loh. Ekonomi akan menjadi kuat. Kenapa? Karena negara tersebut menjadi mandiri, ya, menjadi mandiri. Nah, lalu selanjutnya apa yang menjadi efek lainnya kalau di dalam sebuah negara itu dibangun yang namanya perdagangan di dalam negeri secara kuat, secara demikian, maka efek lainnya itu daya beli masyarakat akan menjadi meningkat, ya kan? Dan selain itu tentunya kesejahteraan masyarakat pun akan menjadi meningkat. Nah, ini kalau kita bicara tentang bagaimana sebuah negara ke depannya, ya, untuk mampu membangun yang namanya country trade itu sendiri ataupun juga perdagangan di dalam negeri, ya. Hal ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat bahwa negara-negara yang mampu untuk membangun ekonomi di dalam dirinya melalui perdagangan di dalam negerinya, membangun ekonomi melalui apa yang menjadi kebutuhan di dalam negerinya, maka itu akan banyak menimbulkan efek ataupun dampak-dampak, baik itu sisi tenaga kerja yang semakin lebih banyak dibutuhkan, tetapi juga akhirnya apa? Pendapatan masyarakat pun meningkat karena apa? Ada hal yang menjadi pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya kalau kita memprediksi ini, ya, bicara tentang memprediksi ke depan, negara mana yang akan kuat Bapak Ibu Saudara, ya? Negara mana yang akan kuat? Negara yang akan kuat itu adalah negara yang mampu menyimpan energi di dalam keberadaan negara itu sendiri, ya. Jadi artinya gini, mampu mengelola sumber daya alam yang lalu dikemas di dalam satu tempat penyimpanan, sehingga dalam kesempatan kemudian, maka dalam kebutuhannya yang disimpan ini akan dapat digunakan. Nah, kalau kita berpikir secara sederhana, energi apa sih yang dibutuhkan dunia hari-hari ini? Energi listrik, energi matahari, ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan akan kesananya ke depan. Makanya kenapa ini sedikit, ya, membuka wawasan kita, ya, bahwa Indonesia ini adalah negara terbesar juga untuk memiliki sumber daya alam itu nikel, ya. Nah, nikel ini adalah satu keberadaannya yang mampu dikelola menyimpan energi, ya. Dia mampu menyimpan energi, itu yang disebut sebagai baterai. Nah, baterai ini itulah yang menjadi energi simpanan. Nah, kedepannya kita mungkin sudah dengar, ya, bahwa energi seperti energi minyak, energi gas itu akan digantikan kedepannya dengan energi listrik, energi baterai. Nah, listrik ini hanya disimpan di dalam baterai. Baterai ini bahan dasar yang utamanya adalah nikel. Nikel itu ada di Indonesia sebagai bagian yang terbesar, ya, di dunia.
gitu. Nah, makanya tidak heran ada banyak orang memandang ataupun juga mencoba untuk melakukan sesuatu buat negara kita Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan di sini adalah apa sih yang menjadi kekuatan, apa sih yang menjadi kemampuan dalam sebuah negara, dalam kesempatan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Energi yang disimpan, yaitu yang saya katakan tadi, ada baterai yang menyimpan energi. Jadi ketika energi sumber daya alam nggak akan pernah habis-habis. Contohnya matahari nggak akan pernah habis-habis sampai dunia ini hancur, ya. Lalu sumber daya alam lainnya yang mana? Banyak masih, yang artinya tidak akan habis-habis. Tetapi masalahnya sekarang bagaimana mampu nggak kita mengelola, ya kan, atau menyimpan sumber daya alam ini sehingga akhirnya dalam kesempatan kemudian, dalam kebutuhan yang utamanya, dalam kebutuhan yang pentingnya, dia mampu untuk menanggulangi. Kenapa? Karena ada sumber daya yang disimpan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat hal ini sebagai satu sinkronasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini pemerintahan ke depan, dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Di mana kita bisa melihatnya? Mari kita melihat dalam Matius pasal yang ke-25, ya. Matius pasal yang ke-25, kita membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal 25, ini yang saya bilang rahasianya. Bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki kemampuan berkemenangan. Bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki kemampuan bertahan dalam keselamatan. Karena kita yang bilang kok, banyak orang yang akan murtad, banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Di sini rahasianya. Di sini rahasianya. Kita lihat yuk dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama. Dengan judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Apa yang dikatakan dalam ayat yang pertama? Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama, ini perumpamaan ya. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan selalu apa yang menjadi pesan firman Tuhan ataupun juga hal yang mau ditekankan itu dengan perumpamaan, ya. Perumpamaan 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana, ya. Jadi jelas ada 10, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Pertanyaannya, pelitanya nyala nggak? Nah, nanti kita akan lihat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Berarti nyala, ya, karena dikatakan di sini hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Dengan bijaksana dia berkata bahwa kalau dibagi untuk kamu dan untuk saya, maka tidak cukup. Ya, makanya dikatakan apa? Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya. Sedikit ya saya mau membawa Bapak Ibu Saudara dalam perumpamaan ini. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaannya bagaimana ada seorang ada 10 gadis di mana mereka akan menyongsong mempelai laki-lakinya. Nah, latar belakang cerita ini ataupun juga perumpamaan ini adalah bicara tentang latar belakang keadaan pada saat itu, ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara harus bisa berpikirnya secara baik, dalam artian begini. Kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan yang ada pada saat itu, memang itulah yang menjadi kenyataannya, itulah yang menjadi realitanya, gitu loh. Itu yang menjadi kejadiannya, gitu loh, ya kan? Makanya kan Tuhan bicara selalu seperti misalnya roti apa. Mungkin kalau dia atau mungkin kalau Tuhan ada di masa sekarang ini bicara kita di Indonesia, mungkin perumpamaannya bukan roti, mungkin nasi. Tetapi ini yang saya mau bilang. Apa yang menjadi latar belakangnya? Jadi begini, kebiasaan pernikahan di masa itu adalah diselenggarakan pada malam hari, ya. Jadi kalau siang itu nggak ada pernikahan di masa itu, pada saat itu. Jadi diselenggarakan itu pernikahan itu pada malam hari. Nah, kebiasaan mempelai laki-laki itu tidak pernah memberitahu kepada mempelai perempuan, ya, dalam kebiasaan Timur Tengah pada masa itu, dalam kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu, bahwa mereka tidak memberitahu, gitu loh. Jadi seperti sesuatu yang surprise, ya. Jadi mereka mau jam berapa aja dalam keberadaan malam itu, mereka bisa datang yang tidak diketahui oleh mempelai wanita. Kenapa? Karena ingin memberi surprise. Nah, itu yang terjadi, gitu. Jadi kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus sedang sampaikan, ini sebuah perumpamaan yang terjadi, kejadiannya seperti itu, gitu loh. Dimana ada kejadian, maksudnya tradisinya begitu, gitu. Jadi malam, malam dalam pernikahan. Nah, nanti sesudah itu mempelai wanita nggak tahu. Jadi mempelai wanita ini hanya berjaga-jaga. Nanti dalam kesempatannya, ya kan, dikatakan apa? Pada saat dimana, ya, dikatakan mereka masuk ke ruang perjamuan kawin. Nah, disitulah nanti mempelai prianya sudah ada, nanti mempelai wanitanya akan datang, gitu. Jadi kan kalau sekarang mungkin gambarannya seperti itu tuh, ya kan, dalam resepsi pernikahan, ya kan, di satu sisi sana mempelai prianya, nanti di sisi lain sana adalah mempelai wanitanya. Lalu mereka berjalan setelah sekian hari tidak bertemu, ya kan, dan dalam acara puncaknya dalam resepsi itu, ya, walaupun di dalam pemberkatan nikah kan biasa ada pemberkatan nikah dulu baru masuk ke resepsi. Nah, di dalam situ nanti baru ketemu, seolah-olah seperti itu, gitu, ya kan. Nah, ini yang digambarkan atau tradisi yang seperti itu, gitu. Jadi kita ngerti ya bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengambil perumpamaan dengan tradisi, kebiasaan-kebiasaan di mana supaya mereka ngerti, gitu loh. Bahwa oh iya ya, jadi kalau dalam perkawinan di masa itu mempelai laki-laki ada nanti masuk ke dalam ruang perjamuan kawin yang mana seolah-olah tidak diberitahu nih jam berapanya, mau jam 9 malam, mau jam 10 malam. Nah, ini dikatakan sampai pada akhirnya itu waktu mereka sudah kelelahan. Waktu tengah malam biasanya kita bilang kan jam 12 gitu kan, makanya kan mereka ada minum anggur dan sebagainya gitu, karena memang suasananya itu dilakukan pada malam hari, ya. Nah, ini yang digambarkan tentang kedatangan kerajaan surga, dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Jadi kalau kita bicara tentang kedatangan Kristus, kita nggak pernah tahu kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan waktunya, nggak ada yang tahu, gitu loh, ya. Nah, ini yang harus kita sadari, sehingga apa yang menjadi kunci di dalam kemampuan untuk kita boleh berkemenangan menantikan Kristus, dan bahkan kita boleh mengalami keselamatan di dalam menantikan Kristus. Ada hal yang luar biasa yang ditekankan dalam perumpamaan ini. Gadis yang bodoh tidak membawa minyak persediaan, sementara gadis yang bijaksana membawa minyak persediaan. Nah, tadi yang saya kaitkan, sebuah tatanan negara, sebuah pemerintahan di saat sekarang dan bahkan di saat ke depan, kalau ia ingin menjadi negara yang makmur lah, kalau saya tidak bilang negara adidaya, dia harus memiliki stok energi, dia harus memiliki simpanan energi. Nah, itu sebabnya kita memiliki simpanan energi itu, di mana Tuhan memberikan nikel buat Indonesia itu luar biasa. Kita menjadi negara terbesar pemasok ataupun juga pemilik daripada nikel itu sendiri. Nah, dengan bahan dasar nikel ini, maka energi listrik akan disimpan di dalam baterai, ya. Nah, sama gambarannya. Kita kalau tidak memiliki stok minyak dalam diri kita,
maka kita tidak akan mampu menghadapi perubahan, menghadapi tantangan, menghadapi segala hal dalam perjalanan hidup kita ke depan. Lalu gambarannya apa tentang minyak ini sendiri? Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Tetapi saya masuk dalam posisi yang sepakat bahwa minyak itu adalah bicara tentang urapan Roh Kudus. Itu adalah bicara bagaimana pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Artinya begini, Roh Kudus ada. Bayangkan yang di dalam wanita itu. Wanita itu adalah juga memiliki pelita, ya, yang mana artinya dia punya Roh Kudus. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara kita melihat di dalam Alkitab, ya. Di dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan, sebelum nanti kita akan melihat bahwa apa yang terjadi, ya, dalam Efesus pasal yang keempat pada ayat yang ke-30. Mari kita membacanya dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, yang saya sampaikan dalam episode sebelumnya bahwa di dalam diri manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus itu karena peranan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Bahwa dikatakan tidak mungkin seseorang akan mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke, berarti semua orang Kristen, semua orang yang mengaku Yesus, dalam dirinya ada Roh Kudus. Sama seperti perempuan yang dikategorikan bodoh. Artinya dia punya pelita juga. Tetapi yang menjadi masalahnya dia tidak punya stok minyak. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen di masa sekarang? Betul, banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan. Ya kan? Matius 7:21. Bukankah akhirnya banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa yang kata Alkitab? Aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Dikatakan demikian. Enyalah hai engkau pembuat kejahatan. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Dalam Matius pasal 7 ayat 22 dikatakan apa? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit? Bukankah aku sudah mengusir setan? Bukankah aku sudah, ya kan, membuat mujizat demi namamu? Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu hanyalah pembuat kejahatan sebab aku tidak pernah mengenal engkau. Loh, apa yang terjadi? Sama seperti perempuan yang bodoh ini. Wanita yang bodoh ini dikatakan bagaimana mereka tidak memiliki stok minyak yang ada. Loh, berarti kan di dalam dirinya ada Roh Kudus. Betul, ada Roh Kudus. Tetapi ini yang menjadi persoalannya. Coba kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jelas, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan diselamatkan. Tetapi dalam perjalanannya Alkitab juga mencatat di bagian lain, jangan hilangkan hal itu. Bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya orang yang sudah terpanggil, orang yang sudah dipanggil, ya kan? Yang dipanggil artinya apa sih? Maksudnya gini. Dalam seleksi-seleksi yang ada, dalam ujian-ujian yang ada, ya kan? Misalnya kita bicara tentang ujian deh. Dipanggil dalam panggilan ujian, ya kan? Nama kita terpanggil misalnya atau nama seseorang. Ya kan? Ketika dia dipanggil, tetapi waktu dia mengikuti ujiannya, belum tentu dia lulus dengan ujiannya. Nah, apa yang terjadi? Berarti dia tidak mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam ujian tersebut. Sama dalam hidup kita juga begitu. Kalau kita main-main, kalau kita tidak hati-hati, kita ada dalam panggilan di mana kita dipanggil untuk diselamatkan. Di mana dasarnya Alkitab berkata, tidak ada orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Dalam diri kita ada Roh Kudus, betul. Tetapi masalahnya dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Berarti Roh Kudus bisa berduka. Artinya apa? Keselamatan bisa hilang nggak? Bisa hilang kalau Roh Kudus kita dukakan dalam kehidupan kita. Kenyataannya 5 gadis bodoh itu tertinggal, tidak bisa memasuki ruang perjamuan kawin. Kenapa? Karena tidak punya stok minyak. Ini siapa? Semua artinya waktu pengantin itu datang atau mempelai pria itu datang, semuanya membawa pelita, semuanya mencerminkan bahwa mereka siap di dalam pesta tersebut. Jadi kalau orang datang dengan tidak membawa pelita, artinya kamu tidak siap. Kenapa kamu tidak membawa pelita?
Iya kan? Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen akhirnya. Waktu mereka di awalnya siap, tetapi mereka tidak menjaga betul keberadaan hidupnya. Coba kita kembali dalam Efesus pasal yang keempat. Apa yang dikatakan bagaimana Roh Kudus berduka. Nah, hal-hal apa yang membuat Roh Kudus berduka? Inilah yang membuat saya katakan padamnya pelita kita. Apa itu? Dalam ayat yang ke-31. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Haleluya. Ini yang membuat akhirnya pelita itu tidak menyala, atau dengan kata lain yang membuat akhirnya pelita itu padam. Kenapa? Karena masih ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian yang membawa seseorang akhirnya tidak melihat keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kenapa? Karena dia mendukakan Roh Kudus Allah itu sendiri. Kenapa dia mendukakan Roh Kudus Allah? Ya karena hal-hal ini. Adanya dendam, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, bahkan segala kejahatan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, apa yang menjadi rahasianya untuk kita boleh mengalami kemenangan di dalam kehidupan di akhir zaman ini? Apa yang menjadi rahasianya untuk kita tetap hidup di dalam keselamatan yang sudah Allah janjikan? Karena dalam kesempatan kemudian Alkitab berkata, banyak orang yang murtad, banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita tidak mau menjadi bagian itu, tetapi kita mau menjadi bagian yang berkemenangan, menjadi bagian yang diselamatkan. Nah, itu sebabnya tinggalkan, tanggalkan, buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, bahkan segala kejahatan lainnya. Dan di dalam ayat 32 dalam Efesus 4 ini bahkan dikatakan, ramahlah kamu seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Nah, ini yang saya mau setiap Bapak Ibu Saudara berdiri pada dasarnya ini dulu. Oke, kalau boleh saya gambarkan tadi di awal itu, ini adalah bicara tentang nikelnya. Ya gitu. Jadi maksudnya gini, jangan sampai itu akhirnya kita tidak memiliki persiapan. Nanti kita akan bicara tentang minyak itu sendiri, ya. Tetapi dasarnya ini dulu, supaya jangan sampai kita berpikir Roh Kudus urapi saya, Roh Kudus urapi saya. Dendam masih ada, kepahitan masih ada, dosa-dosa lainnya masih kita sembunyikan. Ya nggak bisa. Kita nggak bisa mengalami kemenangan. Betul, kita belum sempurna. Tetapi yang saya mau sampaikan, kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kita sedang mengupayakan hidup kita itu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ada jatuh bangunnya nggak? Ada. Ada jatuh berarti ada bangun juga. Upayakan untuk bangkit lagi. Nah, ini yang penting. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ya. Kembali kita melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Saya pelajari begini, bahwa di dalam kehidupan, ya, seseorang, kalau kita bicara tentang apa yang menjadi bicara tentang urapan itu sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang urapan itu adalah bagaimana dalam bahasa Yunani yaitu krio, itu adalah bicara tentang penentuan istimewa untuk mengkhususkan seseorang. Nah, jadi kita bicara tentang pengurapan. Pengurapan itu artinya melimpah dengan minyak. Makanya kenapa digambarkan minyak itu? Karena dalam bahasa aslinya bagaimana dikatakan itu adalah balal, ya, atau balai. Ya, itu adalah bicara tentang melimpah dengan minyak. Pengurapan itu seperti itu, ya. Jadi makanya kalau dikatakan bahwa gadis yang bodoh tidak membawa minyak dalam buli-buli, sementara gadis yang bijaksana membawa minyak. Artinya apa? Di dalam pengurapan ini kita kan kadangkala hanya sampai sebatas betul kita ada Roh Kudus, tetapi bagaimana kita meningkatkan, ya, dimensi urapan itu sendiri dalam kehidupan kita yang ada, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bahwa bicara tentang keberadaan Roh Kudus atau urapan Roh Kudus ini, kita melihat ada beberapa hal, ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama begini, bahwa Roh Kudus itu, dalam pengurapan Roh Kudus itu, dia akan memampukan seseorang. Kenapa sih pentingnya ada Roh Kudus? Memampukan seseorang untuk melakukan hal apa yang diinginkan oleh Allah, ya. Jadi itu ada yang namanya jenis anointing yupon, ya. Nah, ini adalah perlu untuk kita pahami, ya. Jadi artinya gini, bahwa pengurapan yang ada ini adalah untuk
melakukan tugas-tugas yang Allah bebankan, yang Allah berikan, yang Allah kasih buat kita sebagai tanggung jawab, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pebisnis, sebagai pekerja. Nah, urapan itu penting, urapan itu perlu. Ya, samalah seperti mesin ataupun juga engsel pintu, semuanya mereka perlu minyak supaya jangan gitu ya, berderit-derit, kira-kira begitu. Nah, itu dia sebabnya. Kalau berderit itu seperti artinya udah kering, dan itu akan membahayakan dalam keberadaan daripada alat-alat tersebut ya, baik secara kendaraan maupun juga engsel pintu dan sebagainya. Biasanya digunakan minyak seperti itu. Nah, hidup kita juga begitu gambarannya. Artinya pengurapan itu penting dalam kehidupan kita. Untuk apa? Yang pertama saya katakan sebagai sesuatu yang memampukan kita untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Ya. Yang kedua selanjutnya, pengurapan itu adalah sebagaimana dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kehidupanmu, maka engkau akan memiliki kuasa. Ya, nah ini adalah hal yang juga harus kita pahami, bahwa pengurapan itu akan membuat karakter kita ya berani, membuat karakter kita itu berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, sebagaimana Kristus adanya. Dan kita akan memiliki otoritas atas setiap musuh. Lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi adalah kuasa-kuasa si jahat. Ya, nah ini yang akan memampukan seseorang akhirnya untuk apa? Berkemenangan. Untuk apa? Untuk selamat, gitu loh. Makanya itu yang saya katakan, pentingnya kita memiliki yang namanya pengurapan itu sendiri. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, dalam dimensi pengurapan ya, ada beberapa bentuk, ada beberapa bagian ya. Ingat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya roh, jiwa dan tubuh. Nah, pengurapan ini pun juga memiliki dimensinya. Dimensi tubuh, dimensi jiwa, dan juga dimensi roh. Itu sebabnya di dalam Alkitab ada beberapa dimensi. Yang pertama adalah urapan orang kusta. Kalau Bapak Ibu saudara melihat di dalam Imamat pasal yang ke-14, ini adalah merupakan dimensi tubuh. Artinya begini, seseorang ketika dia mulai mengalami sakit, ketika urapan Allah turun, maka ia mengalami yang namanya kesembuhan. Ya, dia mengalami yang namanya mujizat. Nah, ini yang saya mau katakan. Bicara tentang hal urapan yang berdimensi kepada tubuh, biasanya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan ya, biasanya itu hanya sampai sebatas mengalami mujizat secara fisik. Oke, makanya kan tidak heran kita bisa menemukan orang yang ketika ada di dalam sebuah kebaktian, yang ketika ada di dalam sebuah ibadah ya, dia sakit nih. Waktu dia sakit, dia entah sakit jantung kah, sakit lever kah, sakit apapun dalam tubuhnya, maka ketika Tuhan bekerja di dalam urapan kuasa Allah, maka ia akan mengalami kesembuhan. Tetapi ini hanya sampai sebatas tubuh, ya kan? Kan kita bisa dengar, toh kita bisa lihat ada orang, dia udah disembuhin loh dari sakit jantung, dia udah disembuhin loh dari sakit apalah, sakit lever, sakit mah akut dan sebagainya. Dia disembuhin dari sakit kepala yang hebat dalam sebuah kebaktian. Tetapi kok nggak berubah ya? Nggak berubah. Kelakuannya masih seperti itu. Kok hidupnya masih minum mabuk? Kok hidupnya masih hidup dalam percabulan, ya kan? Paling hanya berdurasi beberapa waktu. Nah, ini yang namanya urapan kusta, di mana hanya menyentuh kepada bagian fisik, bagian tubuh. Jadi kita tidak heran melihat kalau orang yang di dalam acara-acara KKR, dalam acara-acara kebaktian, yang mana mereka mengalami yang namanya mujizat kesembuhan, tapi itu hanya sampai sebatas tubuh fisik. Dia tidak akan mengalami yang namanya berdampak kepada perubahan hidup. Coba lihat. Dia akan bersukaria, dia akan berloncat-loncat bahkan dalam berbagai ekspresinya. Ya, tapi coba sesudah itu, coba kan kita menemukan banyak. Ya, dalam hal ini kita harus paham, oh ini adalah masuk kepada hanya pada urapan tubuh. Nah, selanjutnya ada namanya urapan imamat ya, itu juga bisa kita lihat urapan imam ya, itu ada di dalam Imamat 8 ayat 30, itu kurang lebih seperti itu. Nah, di mana dikatakan di situ bagaimana pengurapan ini masuk ke dalam dimensi jiwa. Gitu ya.
Jadi tingkatan dimensi pengurapan ini kita harus lihat dalam tahapan-tahapannya. Makanya kan ada orang yang kalau dia mengalami urapan yang saya katakan itu kan shaking lah ya, sampai seperti itu. Tapi persoalannya jiwanya berubah nggak? Karakter hidupnya berubah nggak? Kadang-kadang hanya sampai kepada hal-hal yang bersifat tubuh, gitu. Nah itu yang saya mau katakan, harusnya masuk kepada tingkatan lebih jauh, urapan imam. Urapan imam ini masuk kepada jiwa, ya. Dampaknya biasanya kita melihat seseorang, ya, itu akan mengalami perubahan di dalam berpikirnya, di dalam cara pandang hidupnya. Dia mulai itu masuk kepada dimensi itu, ya. Dia mulai melihat bahwa oh iya ya, saya tidak boleh menjadi seperti itu dan seperti hal-hal yang sebelumnya dia lakukan, gitu loh, ya. Dia mulai mengalami itu perubahan. Itu namanya urapan imam, ya. Perubahan melalui firman Allah, ya. Sebagai imam tentunya tidak boleh lepas dari firman Allah. Nah, ketika dia dekat dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, ya, makanya saya bilang dalam karunia Allah yang Allah berikan dalam kehidupan saya tidak hanya sampai sebatas itu di mana orang dilepaskan dari kuasa setan. Tetapi dalam kemajuan selanjutnya saya mau membawa setiap orang tersebut untuk mengerti bahwa firman Allah lah yang akan merubah mindset, yang akan merubah cara pandang hidupnya. Kenapa? Karena sesudah dia dilepaskan, dia harus menghadapi kehidupan lagi kok. Bukan lalu dia tidak ada tantangan, bukan lalu dia tidak ada masalah. Dia tetap harus masuk kepada masalah-masalah hidupnya selama dia masih hidup. Nah ini yang saya pahami, sehingga saya tidak berdiri kepada apa yang menjadi karunia kelepasan. Tetapi saya mau setiap orang sebagai anak Tuhan Yesus maju lebih lagi, cintakan firman Allah supaya menerima pengurapan imam yang merubah mindset, yang merubah cara berpikir seturut dengan firman Allah, ya. Nah, itu adalah urapan yang masuk kepada pengurapan jiwa. Dan yang terakhir itu adalah bicara tentang urapan raja, ya. Dikatakan di sini urapan raja itu urapan apa sih? Setiap raja itu harus diurapi, ya. Baik itu imam, lalu juga raja, ya. Dan di dalam pengurapan raja ini masuk kepada dimensi roh, ya. Maksudnya apa? Bahwa dalam urapan ini itu akan mengubah kehidupan seseorang. Dan lihat, seorang raja itu dapat memerintah. Seorang raja itu dapat melakukan sesuatu sebagai tindakan di mana ini adalah otoritas. Nah, dalam pelayanan pun demikian, saya katakan bahwa ketika seseorang yang mengalami pengurapan raja, maka di dalam pengurapan itu dia menyadari bahwa ada otoritas yang diberikan oleh raja di atas segala raja. Ya, apa itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang perlu untuk kita pahami bahwa tingkatan urapan itu harusnya semakin bertambah dalam kehidupan kita, gitu. Nah, dengan demikian waktu kita masuk kepada dimensi roh, kita nggak pusing lagi dengan apa yang menjadi dimensi, baik itu serangan setan yang mencoba dengan hal-hal yang kadang-kala cuma masalah-masalah sepele, cuma masalah-masalah kecil, ya kan, dibesar-besarin, cuman apa? Cari perhatian. Ada orang-orang suka cari perhatian. Nah, yang begini-gini nih yang saya khawatir nggak berkemenangan dalam kehidupan di akhir zaman yang begitu berat dan begitu hebat. Betul. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan kita main-main dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, perempuan yang bodoh itu, wanita yang bodoh itu, nggak punya persiapan minyak. Yang ada dia hanya seperti itu aja, gitu loh. Jadi Kristen, ya sudah, gitu kan. Cuman sukanya gosip-gosip. Cuman suka. Coba kalau jujur deh, kita tanya, suka baca Alkitab nggak? Enggak. Orang itu cuman lihat-lihat kelemahan orang, cuman caperan, cari perhatian, gitu loh. Nah, yang begini-begini nih, yang saya khawatir nggak masuk surga. Bukannya saya menghakimi ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah bicara kebenaran firman Allah. Apakah kita kuat ketika nanti dalam realitanya, di mana bukan hanya kehidupan yang mana kita perlu, yang mana kita membutuhkan, tapi ketika serangan dari luar datang, kita harus terjadi loh. Kita nggak pernah tahu loh bagaimana kita mau bicara tentang diangkat, rapture. Kalau hidup kita tidak mengalami pengurapan Roh Kudus, dengan kata lain, minyak itu sendiri.
Kalau kita tidak punya minyak itu sendiri, ya akhirnya ya kita nggak bisa apa-apa. Ditutup pintu perjamuan kawin itu. Dengan kata lain, ada batas anugerah Allah. Ada batas di mana di saat ketika Roh Kudus mengangkat gerejanya, yang tertinggal ya tertinggal, yang bodoh. Itu yang digambarkan, tertutup pintu perjamuan kawin. Siapa ini yang bodoh? Kristen nggak? Kristen. Tapi dalam pengurapan Roh Kudus nggak? Enggak. Yang ada cukup hanya sampai di situ. Makanya coba kita lihat dalam akhir hidup orang-orang yang seperti itu. Mulutnya selalu aja nggak bisa gitu lah ada ucapan syukur. Selalu aja bisa melihat kekurangan suami, selalu aja bisa melihat kekurangan istri, selalu aja bisa melihat kekurangan pendeta, selalu aja bisa melihat, semua kita masih manusia. Makanya itu yang saya mau bilang. Dalam kesempatan hidup kita, ya kan, ayo kita harus sungguh-sungguh. Nah, bagaimana caranya? Buat saya yang pertama, marilah hidup di dalam menguduskan hidup kita. Ayo, jangan sampai kita akhirnya menjadi orang-orang yang terhilang gitu loh. Jaga kekudusan hati kita, jaga kekudusan perkataan kita, jaga kekudusan pikiran kita. Ini yang pertama. Karena apa? Karena namanya Roh Kudus. Dia tidak akan masuk ke dalam pribadi seseorang yang tidak kudus. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki pengurapan itu yang saya katakan dalam tingkatan-tingkatannya. Urapan kusta, ada urapan imam, dan ada urapan raja. Urapan kusta yang saya katakan tadi hanya sebatas tubuh, disembuhin dari sakit ini, disembuhin dari sakit itu, tapi jiwanya nggak berubah. Ya kan kita sering lihat itu kan. Lalu juga ada urapan imam yang mengubah setiap cara berpikir kita. Nah itu sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara nih, masuk dalam pengurapan imam, belajar Alkitab, mengerti. Sampai pada akhirnya kita menerima otoritas urapan raja. Yang saya bilang dalam memerintahkan setan kita udah enak aja gitu. Sakit penyakit juga kita hardik juga udah sembuh, seperti itu. Betul. Itu yang saya bilang dalam keadaan di mana saya mengalami COVID-19 itu. Saya cuma menghardiknya dalam nama Tuhan Yesus dari tanggal 2 itu saya tengking, saya katakan di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Sehingga saya memiliki kekuatan untuk menghadapi itu semua. Nah ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Ayo kita belajar, tingkatkan lebih lagi. Kenapa? Karena ini yang akan menentukan kita. Kita bisa berkemenangan gak sih di dalam kehidupan kita? Kita bisa selamat gak di masa yang akan datang? Sama seperti yang saya gambarkan tentang pemerintahan. Negara yang akan sukses, negara yang akan luar biasa adalah negara yang memiliki persediaan energi yang saya sebut sebagai baterai. Persediaan energi inilah yang Indonesia memilikinya, itu nikel, di mana baterai ini yang akan menjadi energi untuk listrik. Ya, nah di dalam Matius 25 energi kita apa? Roh Kudus. Gambarannya sama itu, saya menangkap, wow. Iya ya gitu. Negara di hari-hari ini yang kuat adalah negara yang memiliki energi simpanan, penyimpanan energi. Nah sama dengan kita. Kalau kita tidak memiliki pengurapan Roh Kudus sedemikian rupa dalam kehidupan kita, tertinggal. Bahkan kita nggak bisa berkemenangan. Makanya saya katakan hidup kuduslah. Yang kedua, belajar untuk apa? Memiliki kerendahan hati. Hidup ini cuma anugerah, nggak usah sombong. Haleluya. Amin. Selanjutnya juga apa? Memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saya selalu bilang, setiap hari dalam hidup saya yang paling saya suka adalah apa? Menjelang malam. Kenapa menjelang malam? Karena besok paginya saya akan ketemu dengan Bapak Ibu Saudara seperti ini setiap pagi, gitu loh. Jadi bukan waktu bangun paginya, tapi sorenya. Di situ saya sudah terus berdoa, Tuhan apa yang akan Tuhan mau sampaikan melalui hidup dan bibir hamba-Mu ini. Dan itu yang boleh Tuhan sampaikan. Jadi ada sesuatu yang menjadi rasa haus, rasa gairah untuk Tuhan. Baca Alkitab, pegang firman Allah, sehingga di dalamnya kita akan melihat hal-hal dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita? Jelas, miliki persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Ya, terus dekat dengan Tuhan, apapun situasi, apapun keadaannya. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tekun di dalam belajar firman Tuhan. Ya, tekun, baca Alkitab secara tekun. Tekun itu artinya apa? Bukan hanya membaca, tetapi menyimak.
dan menyelidiki, gitu loh. Kan makanya saya mencoba terus mengajak Bapak Ibu Saudara, sebagaimana latar belakangnya apa, lalu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam poin-poin yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, semakin Bapak Ibu Saudara semakin menyimak dengan tekun Alkitab yang Bapak Ibu Saudara baca, Bapak Ibu Saudara akan dapat ya semua. Ya, haleluya. Ya, selanjutnya juga apa? Jangan lupa ada saatnya kita juga melakukan puasa. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan, mungkin kalau mau ada yang japri boleh silakan bertanya tentang bagaimana berpuasa secara Kristen, ya. Ada sudah beberapa yang menanyakan itu kepada saya. Nah, saya katakan mulai tindak lanjuti berdoa dan berpuasa, ya. Karena kalau mau bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan roh, ya, dengan Roh Kudus ini sendiri, ada harga yang harus dibayar. Kita nggak bisa hanya seperti itu saja, tapi ada harga yang harus dibayar. Dalam hal ini apa? Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan firman-Nya, kita berdoa, dan ada waktu-waktu di mana kita mengambil waktu berpuasa, ya. Dan selanjutnya belajar untuk apa? Belajar untuk menyatakan manifestasi kuasa Allah. Ya, tentunya dalam tingkatan selanjutnya, gitu loh. Nah, saya rindu dalam kesempatan kemudian, ya, dalam setiap pertemuan kita ini, karena saya tahu ada begitu banyak orang yang akhirnya juga menyaksikan, ya. Terima kasih buat apa yang menjadi pelayanan Bapak Ibu Saudara yang juga turut bersama dengan saya melayani. Saya melayani Bapak Ibu Saudara melayani orang lain dengan men-share, membagikan apa yang menjadi video ini, ya kan? Dan itu tentunya menjadi satu berkat dalam kehidupan banyak-banyak orang. Nah, saya mau dalam kesempatan kemudian saya katakan ini menjadi sesuatu wadah di mana Bapak Ibu Saudara terus dilatih, digembleng, diajar, dibentuk, sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara di mana saja Bapak Ibu Saudara ada, Bapak Ibu Saudara menyatakan apa yang menjadi kuasa Tuhan, ya, sampai pada tingkatan urapan raja itu sendiri. Percayalah, dalam kesempatan kemudian apabila Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, ya, di dalam kedewasaan yang penuh, di dalam rasa lapar dan haus akan firman Allah, maka Bapak Ibu Saudara akan mencapai tingkatan-tingkatan yang demikian. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini, ya, supaya apa? Supaya akhirnya dampak daripada pengurapan ini boleh Bapak Ibu Saudara alami. Yang pertama yaitu apa? Mata rohani Bapak Ibu Saudara semakin terbuka dan melihat serta mengerti dan mencintai firman Allah. Dampak berikutnya yaitu telinga rohani Bapak Ibu Saudara semakin terbuka, mengalami kepekaan akan suara Tuhan. Tapi bukan yang aneh-aneh, ya kan? Jangan bilang bahwa Tuhan ngomong, Tuhan bicara sama saya. Udahlah, ya kan? Yang seperti itu saya percaya pada tahun 93 di mana Tuhan bicara kepada saya secara audible, tetapi hanya cukup satu kali itu saja. Ya, dia pun juga Allah pun berbicara secara audible dengan firman Allah, ya. Jadi Kolose sekian ayat sekian itu disampaikan 2 kali, itu menggema. Itu tahun 93. Selanjutnya saya pegang Alkitab, ya. Jadi saya pun juga tidak akan berkata Tuhan bicara. Oke lah, kalau Tuhan bicara saya percaya Tuhan pun bicara sama Bapak Ibu Saudara yang ada. Tetapi kalau Alkitab yang diajarkan, kalau firman Allah yang diajarkan, Bapak Ibu Saudara akhirnya dapat menangkap, ya. Di mana dalam pengurapan imam itu memiliki pemahaman dan merubah cara berpikir yang salah menjadi berpikir yang baik seturut dengan firman Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara akan semakin memiliki visi dalam hidup ini semakin jelas, ya, di dalam tantangan tekanan dunia di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara akan semakin memiliki visi dalam keluarga apa, visi dalam pelayanan apa, visi di dalam usaha apa, visi di dalam dagang apa, semuanya akan semakin diperjelas ketika pengurapan itu datang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan juga akhirnya apa? Bapak Ibu Saudara akan mengalami otoritas kuasa dalam pengurapan, menghancurkan musuh. Musuh abadi Allah adalah iblis. Nah, itu sebabnya musuh abadi Allah adalah iblis, berarti iblis juga adalah musuh abadi kita. Bukan darah dan daging, yang terdiri dari darah dan daging itu bukan musuh kita, tetapi itu adalah roh-roh najis, roh-roh setan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya agak sedikit miris karena apa? Karena sudah dibuka, ya, yang namanya persekutuan, ya, kumpulan daripada dukun Nusantara, ya, itu sudah diresmikan dan mereka akan mengadakan yang namanya pengobatan massal, lalu juga mereka akan mengadakan
demonstrasi bagaimana menyantet dan sebagainya. Ini untuk menyatakan eksistensi mereka bahwa mereka itu adalah dukun yang sebenarnya. Kenapa? Karena dengan adanya serikat ini, yaitu dukun Nusantara ini, membuat mereka akhirnya tahu dukun yang satu dengan yang lain berkaitan dengan kuasa-kuasa yang mereka miliki. Karena mereka menghindari yang namanya dukun-dukun palsu katanya, dukun-dukun yang suka menipu. Nah ini kan berarti semakin jelas eksistensi daripada kuasa-kuasa kegelapan. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin membaca ya di dalam informasi itu bagaimana sudah dibukanya atau sudah diresmikannya tanggal 3 Februari kemarin, yaitu persekutuan daripada atau kumpulan daripada dukun-dukun Nusantara. Ya, wow, saya cuma berpikir ini bukan lagi waktunya main-main. Setan sudah tidak malu lagi untuk menyatakan apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kemampuannya. Karena itu kita tidak boleh. Kalau dalam kekristenan jelas bahwa itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Itu sebabnya kita tidak boleh main-main dan kita jangan takut. Tetapi bagaimana kita mau jangan takut kalau kita tidak memiliki pengurapan Allah, kalau kita tidak memiliki kuasa Allah. Oleh karena itu, hiduplah kudus, hiduplah dalam kerendahan hati, belajarlah untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya, dengan demikian Bapak Ibu Saudara akan mengalami hal-hal dahsyat yang mana akhirnya mengalami kemerdekaan Kristus. Karena Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Artinya apa? Segala sesuatunya sudah ditanggungkan oleh Kristus di atas kayu salib. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, terima kasih buat kebersamaannya. Apa yang menjadi kebersamaan kita pagi hari ini kiranya terus membawa Bapak Ibu saudara dalam kemajuan iman ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara jangan menjadi cemas dengan keadaan-keadaan yang ada, dengan apa yang kita dengar hari-hari ini, tapi teruslah hidup di dalam cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan ya. Haleluya. Sebelum saya berdoa, saya juga mau menyapa selamat pagi, selamat hari Minggu buat Ibu Debbie Pati Nasrani ya. Shalom Ibu, salam buat Pak Petrus ya. Puji Tuhan. Berikutnya juga buat hambanya Pak Nathan. Shalom Pak. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan juga selamat pagi. Juga dalam kesempatan ini Pak Riko Dias ya. Pak Riko ya. Pak Riko Panggabean. Puji Tuhan. Shalom Pak. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Sukses terus dalam pekerjaannya ya. Salam buat Papa dan Mama, puji Tuhan, haleluya. Hambanya pagi hari ini ya, Abu Nasem ya, puji Tuhan. Selamat pagi hambanya Pak Pendeta ya, haleluya, puji Tuhan ya. Dan juga pagi hari ini kalau ada setiap Bapak Ibu saudara yang tidak sempat atau belum sempat saya sebutkan namanya, saya minta maaf karena apa yang tertampil di iPad saya inilah yang saya boleh sampaikan ya. Tetapi kita terus maju dalam Tuhan, kita terus mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara masuk dalam kehidupanmu. Kembali kita siapkan diri kita untuk ikut di dalam ibadah di gereja kita masing-masing yang ada, untuk kita boleh mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan, dan juga berkat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebersamaan kami pagi hari ini. Setiap pagi kami terus boleh ada di dalam kesempatan ajaib sabdanya, di mana kami belajar firman-Mu. Tuhan berkati setiap Bapak Ibu saudara, Tuhan berkati dalam kesehatan, Tuhan berkati di dalam pekerjaan, usaha, dagang, bisnis, apapun yang mereka kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapak, berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati mertua, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk apa yang menjadi target hidup dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya bukakan jalan sehingga semuanya boleh mengalami apa yang menjadi kemenangan, bahkan juga hal-hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan pada kesempatan pagi menjelang malam hari nantinya juga, dalam setiap kegiatan yang ada dalam ibadah-ibadah baik secara online maupun juga secara onsite. Tuhan kiranya juga memberkati lawatan Tuhan nyata. Kami percaya setiap hamba-hamba-Mu diurapi Tuhan dan mereka masuk dalam dimensi Allah yang dahsyat, sehingga dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan,
yang membebaskan, yang melepaskan, bahkan juga yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang menjadikan setiap jemaat-jemaat Tuhan menjadi dewasa dan bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, di kota, bahkan juga di pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil lainnya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa kiranya cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat-jemaat maupun juga hamba-hambamu yang ada yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa berkat. Begitupun kami juga berdoa, Tuhan juga kiranya memberkati buat negeri kami Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turunlah, shalom Allah turunlah atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, para kepala daerah, berkati juga buat TNI, Polri, Panglima, Kapolri, berkati juga buat para medis, dokter, perawat, suster, brother. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka yang ada, bahkan mereka tidak terpapar dengan virus corona yang ada. Tuhan, kami juga berdoa buat daerah-daerah yang terkena bencana alam. Tuhan tolong setiap mereka, biarlah kiranya mereka boleh dihiburkan, dikuatkan, bahkan juga apa yang menjadi makan minum mereka, segala kebutuhan mereka dicukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Dan akhirnya kami bersyukur buat hari ini, kami boleh mengimani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh mengalami keajaiban dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita, Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.